Siapa top skor menurut lo? Sampai Piala Dunia Sampai 2026 selesai. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe, bukan Messi. Bukan Haaland. Bukan. Bahwa Gianni Infantino adalah the worst president ever in FIFA. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang. Backpasser kembali lagi bersama gua Ricardo Tio di Backpass Podcast. Salam olahraga. Kali ini gua masih ditemanin oleh partner setia gua dan yang paling kece yaitu Bung Beben Benzi. Halo Bung Beben Benzi. Apa kabar nih? Baik. Lagi kita off dulu nih kemarin kan. Ya. Karena Bung Beben kesibukan sendiri, saya juga ya kan. Ya. Ini udah mau 8 besar nih. Ya, Jumat besok, 2 hari lagi Jumat itu udah 8 besar. Tadi terakhir pagi jam 3 yaitu Kolombia kalah adu penalti lawan Swiss. Ya kan, dengan skor 0-0 sampai extra time, adu penalti 4-2 dimenangkan oleh Swiss. Nah, tapi sebelum ke situ gue mau ngawali dulu terkait Portugal versus Spanyol nih. Kita kan sama ini prediksi kemarin Portugal kan, kalau gua. Lu waktu itu kemarin bahas Spanyol. Dan prediksi lu tepat, terus menang tipis. Lu mengira nggak sih ini adalah perpisahan tersedih Cristiano Ronaldo, Bang? Ini kan dia udah mengklaim, udah ngomong di depan media bahwa ini Piala Dunia terakhir saya, dan dia mengatakan Portugal tanpa saya belum dapat piala apa-apa. Memang terkesan arogan, tapi faktanya memang demikian. Menurut lu pantas nggak Ronaldo ngomong gitu? Satu, kedua adalah Spanyol menurut lo layak menang nggak dari segi permainan waktu lawan Portugal? Gue pikir bukan masalah arogansi sih ya. Yeah. Ronaldo dengan gaya begitu justru karena dia merasa tidak jumawa. Gitu. Yeah. Jadi dia berpikir ya gue harus terima. Yeah. Gue harus terima di akhir karir sepak bola nasional gitu kan. Untuk membela Portugal ini untuk terakhir kalinya. Saya pikir mungkin karena dia udah mengukur, iyalah sudah waktunya cukup. Gitu. Orang kalau udah merasa kayaknya memang udah cukup gitu. Betul. Harus udah ada regenerasi lagi yang di bawah dia. Gitu. Betul. Ya itu hal yang wajar sih kalau menurut gue sih yang wajar. Dan kalau berbicara pantas nggak sih Spanyol menang, gue rasa pantas dari segi permainan. Pola strategi yang dimainkan oleh Spanyol itu sangat menyulitkan Portugal. Benar. Dan Spanyol menit 91 loh, si Merino pemain Arsenal kan. Betul. Dan menurut gue sebenarnya Spanyol juga nggak bagus-bagus juga sih kalau gue melihat, gue nonton juga kan. Apalagi Portugal lebih menguasai sebenarnya. Tapi terstruktur gitu. Pola serangnya Spanyol masih terstruktur dan teamworknya itu yang dimain ini kan dibilang bola itu bukan permainan individual. Kolektivitas kalau kata Don Carlo kemarin. Betul. Jadi ini permainan 11 orang sampai kiper pun menjadi hal yang utama untuk build up ya. Jadi build up gitu. Jadi motorik serangan di awal. Itu bisa seperti itu. Pada saat kita mau counter attack kan justru dari kiper itu. Jadi hal yang wajar kalau menurut gue Spanyol menang lawan Portugal. Seperti gue prediksi Spanyol bakalan meraih kemenangan tipis dan itu nyata gitu. Dan ini semakin membuka perdebatan lagi Bang terkait Portugal kan udah tersingkir nih menuju 8 besar. Jadi kayak bukan terkesan saya melihat memang faktanya di sosmed fans Messi ini kayak merajalela gitu loh Bang terkait karena Ronaldo udah tersingkir Ronaldo kasihan deh lo ibaratnya nggak dapat Piala Dunia gitu, trofi Piala Dunia. Sedangkan justru gue bukan masalah melihat ke situnya, justru gue melihat gini loh, ini kebusukan, bukan gue mengatakan busuk karena sangat negatif memang. Karena Roberto Martinez nih nggak bisa ngapa-ngapain. Di era kemasannya Belgia 2014-2018 nggak bisa ngapa-ngapain, segitu kan, 2014-2018 kan. Terus sekarang 2022 sampai 2026 nggak bisa bawa Portugal. Padahal ini era kemasannya Portugal kan. Dan harusnya perlu dikritisi ya Roberto Martinez. Kenapa nggak memaksimalkan pemain bintang yang ada gitu loh? Ada Vitinha, Bruno Fernandes,
ada Nuno Mendes, ada Rafael Leao, ya kan? Betul. Gimana menurut Abang? Ya, balik lagi gini sih sebenarnya. Perdebatan di ruang ganti itu juga bisa jadi kunci. Betul. Kan? Jadi masalah kecakapan pemain itu penting memang, karena memang itu kan sistem screening yang harus diambil gitu kan. Pemain-pemain yang masuk ya memang benar-benar yang sudah ter-screening dengan baik begitu kan. Tapi masalah chemistry, aku balik lagi. Masalah chemistry itu penting. Ya. Bagaimana chemistry dibangun oleh pelatih dengan tim itu sangat penting. Jadi kalau misalnya ada apa di ruang ganti dan sebagainya gitu, ataupun chemistry yang kurang terbangun, itu juga akan membuat ketidakharmonisan di dalam tim, bisa jadi. Jadi terkait ini semua tergantung di ruang ganti. Ya, pasti. Bagaimana Roberto Martinez itu mengkomunikasikan, terus memberikan motivasi atau racikan-racikan strategi. Benar. Dan memang ya netizen memang layak memberikan kesan negatif ke Roberto Martinez gitu loh. Intinya sih begitu aja ya kalau dari aku. Nah, ini kembali ke tandingan selanjutnya, yaitu Belgia versus AS atau Belgia. AS dibantai 1-4, padahal FIFA udah memberikan red carpet untuk Balogan, apalagi habis ditelepon Donald Trump. Faktanya tidak memberikan dampak apa-apa, dan kita semua setuju dan senang Belgia menang. Gue nggak kaget. Dan gue juga sebenarnya nggak kaget. Memang Belgia layak menang. Kan waktu kemarin kita juga prediksi Belgia menang kan. Masalah skor ya mungkin meleset, tapi kan setidaknya kita bilang bahwa Belgia bakal lolos, karena buat gue Balogan tuh segelas apa gitu, kok sampai Donald Trump nelpon, nih ada apa nih, jangan dia bapaknya atau keluarganya punya orang dalam ke Donald Trump, kan nggak tahu kita kan, bisa-bisanya loh ini kan jadi mengikuti protes-protes yang lain nih, kayak Prancis pengennya juga buat supaya menganulir Olise kartu kuning, terus si Kwanzaa Inggris juga ikut-ikutan, jadinya kan jadi berdampak kemana-mana nih, efek domino kemana-mana nih Bang. Menurut tuh dengan keputusan FIFA ini dan AS tersingkir gimana menurut lo? Seneng nggak atau ada anggapan pendapat lain menurut lo? Ya gue pikir sih adil-adil aja itu ya. Adil-adil saja, dan permainan kemarin gue pikir fair gitu kan. Fair lah ya. Ya terkait masalah kartu yang dianulir dan itu sih ya FIFA membuka kebusukan. Memang gitu. Ya. Gitu. Dan sampai ada statement juga dari netizen di Threads tuh, dia bilang bahwa Gianni Infantino adalah the worst president ever in FIFA. Jadi presiden terburuk Spanyol. Tapi menurut gua nggak cuma Gianni sih, paling parah sebenarnya Sepp Blatter sebenarnya ya. Kalau mau jujur-jujuran ya, karena Sepp Blatter terbukti korupsi gila-gilaan juga kan. Apalagi terkait pemilihan Qatar itu kan juga dari tidak terlepas dari Sepp Blatter. Oke, memang Gianni Infantino korup, tapi kan kita hanya berasumsi, belum ada faktanya kan. Sedangkan kalau Sepp Blatter dan antek-anteknya termasuk Michel Platini kan juga kena kan. Nah itu maksud gua, berani nggak nih keputusan penegak hukum internasional atau apalah ya yang bisa menyeret mereka kayak Sepp Blatter gitu kan, lebih seru nih. Apalagi mengingat Amerika ini bener-bener wah gila juga sih Bang, udah ini intervensinya diskriminasi Iran, terus intervensi Balogan. Hampir semua ya. Iya. Dan intervensi kemudian juga para fans-fansnya juga ya sempat juga ya mendapatkan kesulitan ya masuk ke AS ya. Iya betul. Gitu ya. Dan gol Belgia sebenarnya dicetak De Ketelaere menit 9 sama 33. Tapi sebelum menit 32 gol De Ketelaere sempat diperkecil sama tendangan bebas Tillmans. Ya, betul. Terus diperbesar lagi oleh Van Aken menit 57 dan ditutup oleh Romelu Lukaku. Berarti Lukaku ini memang super sub sekarang jadinya Bang ya. Setiap dia masuk pasti membuat gol. Iya. Jadi sebenarnya kemarin ada yang menarik Bang dari racikan Rudi Garcia ini. Rudi Garcia menempatkan di Kevin De Bruyne sama Jeremy Doku dicadangkan. Jadi nggak tersentralistik ke mereka berdua gitu. Dan justru main kolektivitas ini malah bagus, melebihi ekspektasi. Jadi bermain lepas gitu kan, dan nggak selalu sentralistik juga. Dan memang udah bagus juga Lukaku jadi pemain super sub kan. Buat
melepas kebuntuan lah ya, supaya Belgia bisa menang. Gitu sih Bang. Jadi nanti Prancis ketemu Maroko. Ya. Nah, Spanyol ketemu Belgia nanti kan. Terus nanti lagi juga Swiss ketemu Argentina plus Inggris Norway. Norway dulu baru Argentina Swiss kan. Ya. Nah, ini kita langsung ke Argentina lawan Mesir. Argentina Mesir sempat ketinggalan 2-0 sama Mesir. Harusnya Mesir bisa menang telak itu 3-0 kalau nggak dianulir. Iya betul. Tapi faktanya ya kembali lagi FIFA sangat menyayangi Messi dan Argentina. Sangat jelas ya? Sangat jelas, mata telanjang. Ini bukannya ya buat fans Messi ya. Tolonglah jangan beranggapan kita mengkritisi Argentina atau Messi seolah-olah kita fans Ronaldo. Enggak. Masalah personal ya. Ibarat begini deh. Ibarat gini, kita mengkritisi Prabowo langsung dituduh anak abah, anak Ganjar, anak Banteng atau apa. Jangan begitulah. Itu terlalu picik gitu loh. Masa mengkritisi orang, kita nggak boleh mengkritisi klub, nggak boleh. Padahal itu jelas-jelas sangat zolim. Pemain Mesir dan pelatih Mesir aja mengakui Zico itu terutama dia bilang. Benar-benar heavy is unfair gitu. Dan pelatih Mesir bilang, ini benar-benar FIFA menginginkan Messi di final. Betul. Dan ketahuan banyak yang kemarin video Presiden Argentina ya kalau nggak salah Presiden Argentina federasinya atau presiden negaranya sedang pelukan sama Infantino dan happy. Nah, jadi apa itu kan tanda tanya juga kan bagi kita pecinta sepak bola. Ini bukan masalah kita benci Messi atau kita terus fans enggak. Aku sama Bang Beben jujur aja nih sama Messi sama Ronaldo ya sebenarnya kita biasa-biasa aja gitu. Justru sama Ronaldo kita respect kenapa? Karena Cristiano Ronaldo itu pernah membantu tsunami di Aceh. Pro Palestina kemerdekaan. Sedangkan namanya Messi kita bisa lihatlah jejak digitalnya gimana. Terus ketika ada pemain di lapangan bagaimana antara sikap Ronaldo dan Messi bisa diadu lah. Tapi kita semua bukan garis keras Messi atau Ronaldo. Kayak aku sebenarnya suka banget sama Ricardo Kakak kan. Memang nama aku ada Ricardonya. Tapi kan Kakak kan aku ditambahin jadi Kakak Tio atau apa. Karena saya memang siapa sih Bang? Kakak tuh gak ada haters loh. Jujur aja. Ya kita aja berdua mulai ada haters dan kita nggak masalah. Kakak loh, sampai dicerain istrinya, saya kakak suami yang terlalu baik. Ya, coba bandingkan sama Ronaldo sama Messi, melihat perilaku lah ya, attitude lah di dalam atau di luar lapangan tuh bagaimana membanding. Tapi kita nggak usah membandingkan kakak dengan Messi Ronaldo, tapi kita mau bahas yang Argentina Mesir bagaimana Argentina benar-benar lagi disayang FIFA Bang. Banget. Ya kan, jadi ya terserah deh kata kalah aja lah faktanya orang kalau main kalau kalahnya dengan proses yang wajar it's okay benar. Ya, kalau fair play gitu kan karena memang itu aturannya gitu kan tapi ini bukan masalah fair play ini udah unfair ini sangat-sangat unfair karena apa karena keputusan wasit itu sangat kontroversial betul apalagi pada saat sudah terlalu lama benturan terjadi dan dianggap tidak terjadi apa-apa sampai Zico membuat gol gitu kan. Betul. Tiba-tiba dianulir. Dan untungnya Zico kembali membuat gol yang hampir sama pada saat dia membuat gol yang dianulir itu. Iya betul. Ya kan? Ya pada saat di crossing kemudian umpan tarik ya tadi umpan tarik kemudian ada dia cut inside masuk tuh. Iya. Dan itu saya pikir memang naluri seorang goal getter di situ ya. Iya. Penyerang yang handal dan terjadi dan itu ya memang gol yang sah gitu. Gol yang sah. Jangankan gol kedua ya. Setelah gol pertama terjadi itu banyak sekali hal-hal provokatif yang dilakukan oleh para pemain Argentina dan tidak dilihat sama sekali oleh VAR. Betul. Ya kan? Ya. Bisa dilihat lah itu. Apa tayangan ulangnya gitu kan? Ya. Screenshot-nya ada tuh banyak bertebaran juga lah di media sosial itu banyak. Ya. Tapi apa yang terjadi? Tidak sama sekali. Tapi kalau giliran Argentina baru istilahnya kesalahan yang tidak fatal pun VAR itu langsung diperlihatkan. Betul. Jadi gini loh, kayak Muhammad Salah ya. Itu nggak ada VAR. Tapi giliran pemain Argentina
langsung ada VAR. Satu, kedua adalah ketika pemain Argentina nabuk pemain Mesir, nggak dapat kartu. Betul. Kacau, udah gitu belum lagi diprovokasi pelatih Mesir oleh pendukung Argentina yang mengibarkan bendera Israel Iya, betul. Itu sangat-sangat tidak etis lah diprovokasi begitu. Ya kan emang kadang gini loh, tolonglah untuk fans Messi. Kalau mencintai Messi jangan berlebihan lah. Begitu juga fans Ronaldo. Jadi kita ini harus melihat dengan objektif juga ya, jangan mengkutuskan seseorang. Kan aku udah pernah bilang sama ke Bang Beben, juga Bang Beben pernah bilang di Backpass ini, bahwa sekarang nih ada eranya Mbappe, Dembele, Haaland, dan Harry Kane. Ya kan? Bahkan di Ketalare lah ya, yang sekarang era muda. Era Messi sebenarnya sama Ronaldo sebenarnya udah nggak begitu hype kayak 10-15 tahun yang lalu lah. Pada saat dia. Iya, jadi tolonglah melihat, apalagi khusus Argentina nih memang harus diakuin bahwa nih aku dapat data, namanya pemimpin wasitnya itu dipimpin oleh Franco Letessier dari Prancis. Dan ternyata dia itu juga pernah merugikan Indonesia, Bang. Indonesia. Waktu playoff menuju Olimpiade. Pra-Olimpiade ya. Iya, 9 Mei 2024 lawan Guinea di Clairefontaine, Prancis tuh waktu itu. Waktu itu Letessier menganggap Witan Sulaiman melanggar pemain Guinea Al-Ghassime, pada faktanya enggak. Jadi Letessier ini memang enggak layak kayak mimpin Piala Dunia sebenarnya kalau kayak begini kan. Bener. Apalagi kemarin juga kita sempat gebas sama Bung Bima Arunda Jati itu yang dari Uzbekistan. Ya itu juga sama-sama nggak beres juga itu. Ternyata juga pernah merugikan Indonesia. Ini ada apa dengan wasit FIFA di Piala Dunia ini kan? Menurut Abang gimana? Sebagai mantan pemain juga dan sekarang masih main di Tarkam, gimana Bang? Ya saya sih merasakan bahwa ini hal yang sangat merugikan, yang jelas itu. Karena apalah artinya FIFA menyatakan menjunjung tinggi fair play gitu. Tapi buktinya ya LOTG itu nggak ada fungsinya. Law of the game ya, LOTG itu law of the game ya. Nggak ada fungsinya ya kan. Dia kan referee, dia harus tahu itu. Kita LOTG itu harus dilakukan. Betul. Tapi lihat, apakah VAR-nya tidur? Mungkin VAR-nya Donald Trump mimpin kali. Soalnya begini, soalnya kita gini loh, mengapa kita sekarang edisi hari ini membahas khusus wasit Argentina melawan Mesir? Karena ini bukan kacamata sebagai supporter. Ini kacamata dari berbagai macam pemain Mesir dan pelatih Mesir yang jelas-jelas ada di dalam lapangan sampai dia bilang begini nih. Nih, ini artinya apa? Ada rasa ketidakadilan juga, ada rasis juga di lapangan kan. Itu kalau kamu tahu dan paham ini artinya apa, itu bisa di googling atau di ChatGPT atau AI lah ya. Bisa cari sendiri maknanya apa artinya ya kan. Jadi intinya gini loh. Jangan salahkan kita yang bukan pendukung Argentina menganggap Argentina sebagai tim kesayangan FIFA. Karena berbagai macam statement, Gianni Infantino pernah bilang, saya merasa sedih kalau misalnya Argentina tidak tembus final di Piala Dunia. Itu aku yakin itu video asli loh, bukan AI. Aku pikir tadinya AI. Aku cari-cari berbagai macam sumber, aku cari di sosmed. Benar. Itu kan nggak patut ya sebagai seorang presiden FIFA. Dia kan harusnya netral dan objektif, nggak boleh memihak. Walaupun dia memang warga negara Swiss, harusnya kalau mau dia dukung Swiss dong. Tapi ya Swiss kan bahasa ketiganya kan ada dari Argentina, Spanyol juga kan. Ada banyak orang Argentina di Swiss juga kan. Nah, ini harusnya Gianni Infantino nih mestinya harus diusut nih dan antek-anteknya, karena kita lihat aja nanti ke depan gimana FIFA kan. Karena udah makin bobrok bener deh. Saya udah dari kapan tahu tuh, sebelum Sepp Blatter udah bilang udah bubarin aja FIFA, nggak jelas gitu. Maksud bikin federasi baru aja lagi gitu. Karena kalau udah lumbung-lumbung di awal pada saat itu terjadinya korupsi di situ, kemudian yang menggantikan dikira nggak bakalan korupsi, ternyata memang makin parah. Ya mungkin turun-temurunnya ke AFC, terus ke CAF. Ya contoh CAF deh, Senegal yang terang benderang bisa juara Piala Afrika tiba-tiba dialihkan ke Maroko. Pemain Maroko aja juga kayaknya juga segan gitu loh untuk merayakan kan. Karena ada hal yang ganjil ketika udah 2 kali 45 menit di kulit panjang ya kan.
harusnya udah selesai gitu, jangan dianulir gitu loh. Aneh gitu loh Bang. Sesuatu yang aneh. Ya kita berharap ini nanti nih Argentina ketemu ganjalannya ya lawan Swiss ya, apalagi Swiss tadi pagi menang 0-0. Ya 0-0. Lu nggak nonton ya Bang? Jadi nonton. Cuman pada saat adu penalti, gue nggak nonton, cuman ada penendang ketiga sampai menang. Seru loh itu sebenarnya. Sebenarnya tadi pertandingan tadi pagi itu seru. Sayangnya aja nggak gol. Entah buang peluang, ada penampilan save dari Kobel. Saling serang sih sebenarnya kalau ngeliatin. Ini beneran ya namanya Kobel ya, kiper Swiss ya. Jangan disangka kita nih ngomong jorok ya. Jadi ini ada namanya Gregor Kobel ya, pemain Dortmund. Jadi bermain apik juga. Ya kan pelatih Swiss ya Hakan yakin. Ya Luis Diaz memang nyetak gol sih penalti, tapi nggak bisa menyamatkan kan. Betul. Ada tepisan dari Kobel juga kan di penalti. Nah kita lihat nih Swiss bisa nggak menahan laju Argentina Bang? Peluang Abang gimana menurut Abang? Gue jadi apa ya? Gue jadi agak masih kesel gitu sih sebenarnya. Masih agak dongkol dengan pertandingan terakhir antara Argentina dengan Mesir. Kalau akhirnya dia dipertemukan dengan Swiss dan Swiss diperlakukan sama kayak dua negara lain ya, kayak Cape Verde dan Mesir. Itu benar-benar kacau berarti kan? Kacau dah. Berarti Abang melihat persentase nanti Argentina Swiss ke mana sebenarnya? Kalau misalnya itu benar-benar fair gitu, fair play, sebenarnya masih ada dominannya memang Argentina. Maaf ya, gue fair aja ya. Oke ya, ada di Argentina memang. Ya 60-40 lah ngomong presentasi Argentina gitu. Paling 2-1 ya. Kalau aku Argentina Swiss, aku menjagokan Argentina. Karena hati sih Swiss ya, kayak waktu halnya Mesir sama Cape Verde. Tapi melihat realita dan kayaknya disayangi FIFA, kayaknya Argentina menang 2-1, prediksi 5-5-4-5 lah ya. Berarti sama ya. Kalau Prancis Maroko gimana Bang? Nah Prancis Maroko, nah itu tadi. Gua 2-1 Bang. 5-5-4-5 juga, tapi 2-1 untuk Prancis. Gue malah 3-1 kali buat Prancis. 3-1 ya? 3-1. Berarti 60-40 ya? Iya. Terus kalau Belgia Spanyol Bang? Gue Belgia Bang. Iya. Gue Belgia. 5-5-4-5. Iya bisa. 5-5-4-5. 1-0 lah menang Belgia. Ini bisa 1-0 atau 2-1. Ya, cocok. Ya. Kalau Inggris Norway, aku Norway Bang. Ya, Norwegia. Berapa persen Bang? 2-0. Wah, 2-0. Norway. Aku 2-1 lah. Berarti gitu. Menurut Abang Inggris nggak bisa nyetak gol ya? Iya. Feelingnya ya? Feelingnya gitu. Oke, nggak apa-apa. Nih sebelum nutup gue ada trivia nih Bang. Siapa menurut lo nanti di akhir Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung sampai tanggal 20 Juli pagi nih, waktu Indonesia, mau timur, tengah atau barat, siapa top skor menurut lo? Sampai Piala Dunia 2026 selesai. Kylian Mbappe, bukan Messi. Bukan Haaland? Bukan. Mbappe ya. Coba kita lihat prediksi Bang Beben ini benar atau enggak. Tunggu tanggal 20 Juli ya guys. Backpacer semua ya. Cukup sekian episode Backpacer Podcast kali ini membahas Piala Dunia 2026 16 besar. Kita tunggu 8 besar tanggal 10 Juli ya kan, antara Prancis lawan Maroko. Ya, sampai jumpa di Backpacer Podcast. Salam olahraga.